memakan makanan yang halal. Ternyata ini berpengaruh dengan diterima atau tidaknya amal ibadah kita, ya. Sangat berpengaruh dengan amal ibadah kita. Makanan yang kita makan saat ini, detik ini, apakah halal ataukah tidak? Apakah halal ataukah tidak? Jika halal, maka mudah-mudahan itu sebagai pendongkrak semangat kita dalam menjalankan ibadah. Jika tidak, nah ini yang menjadikan seorang hamba amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang, ya, yang bersedekah dengan jalan yang haram, dengan harta yang haram, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun disedekahkan ke siapapun, ya, apakah dia orang-orang yang betul-betul membutuhkan, akan tapi dia peroleh harta tersebut dengan jalan yang haram, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqah min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan sedekah dari ghulul. Apa itu ghulul? Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Seakan-akan mencuri, sebelum dibagikan dia mengambilnya terlebih dahulu. Maka sedekah dengannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajr wa kana isruhu alaihi." Barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram kemudian bersedekah dengannya, dia tidak mendapatkan pahala di dalamnya dan dosa menjadi miliknya. Ini ikhwatul iman, sedekah dengan harta yang haram tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ya. Baik, gambaran orang yang bersedekah dengan harta yang haram dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Orang yang bersedekah dengan harta yang haram dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, harta yang haram secara zatnya. Dia bersedekah dengan harta yang haram namun secara zatnya. Dia bersedekah dengan khamr, bersedekah dengan babi, bersedekah dengan benda-benda najis. Maka ini tentunya tidak diterima dan harus dimusnahkan. Karena ada sesuatu yang haram secara zatnya, tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Yang kedua, harta haram yang dia sedekahkan berkaitan dengan hak orang lain. Jadi dia ini pencuri, dia mengambil harta orang lain tanpa izin, ya, berbuat zalim dengan cara mengambil harta milik orang lain, kemudian ia sedekahkan, HP curian, mobil curian, uang curian, maka sedekahnya tidak diterima dan orangnya ini wajib mengembalikannya kepada pemilik sebenarnya, ya, kepada pemilik sebenarnya. Nah, di sini para ulama membuat rincian berkaitan dengan harta yang merupakan milik orang lain dan ia bersedekah dengannya. Jika dia bersedekah atas nama pemilik, atas nama pencuri, dalam arti atas nama dirinya, dia sebagai pencuri, kemudian dia bersedekah atas nama dirinya, maka tentunya ini tidak diterima, ya, tidak menerima, tidak mendapatkan pahala dan dia wajib mengembalikan hartanya. Adapun yang kedua, jika dia bersedekah dengan harta haram tersebut atas nama pemilik sebenarnya, misal dia ingin mengembalikan harta tersebut, harta curian tersebut, tidak mampu mengembalikannya, ya, dengan keterbatasan yang ada. Pada akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara menyedekahkan hal tersebut atas nama pemiliknya. Dia ingat pemiliknya adalah fulan. Ya. Dia ingin mengembalikan tidak bisa, mungkin dengan halangan-halangan tertentu. Maka sebagian ulama dan kebanyakan ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan yang lainnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Ya. Baik, perlu dibedakan ya. Ini jenis
jenis sedekah dengan harta haram yang kedua adalah harta haram yang berkaitan dengan hak orang lain, mencuri dan semisalnya. Nah, dia ingin bersedekah dengan harta curian tersebut. Kalau seandainya dia bersedekah atas nama dirinya, ya, atas nama dirinya, maka tidak diterima dan dia wajib mengembalikannya. Baik, yang kedua, dia ingin berusaha untuk mengembalikannya tapi tidak bisa. Tidak bisa mengembalikannya dengan halangan-halangan tertentu. Yang pada akhirnya dia sedekahkan atas nama pemiliknya. Pemilik awalnya. Sebelum ia curi. Maka ini banyak di antara para ulama yang memperbolehkannya. Ya. Yang memperbolehkan. Dalam arti dia tidak bisa mengembalikannya, dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak mampu mengembalikannya, pada akhirnya dia sedekahkan atas nama pemiliknya atau atas nama pemilik sebelumnya. Allah taala alam bissawab. Baik, ini jenis harta yang kedua. Harta haram yang kedua adalah harta haram yang berkaitan dengan harta milik orang lain.